Oke, selamat siang. Bisa dengar suaraku dengan jelas? Bisa, C. Bisa, C. Bisa. Oke, jadi sesuai yang tak janjikan hari ini sebentar aja karena ya beberapa ada yang ambil matkul ketiga dan mungkin kuis jadi mau belajar kayak gitu. Nah, tapi emang dari Pak dosen emang aku dititipi cuman 5 soal, jadi kayak ya memang cuman sedikit materinya yang hari ini. Nah, jadi di sini tuh kan kemarin kalian udah masuk ke yang bagian ini ya, constant volume batch reactor. Nah, di sini tuh kan kalian diajarin yang itu kan, yang persamaan-persamaan untuk persamaan-persamaan yang sudah diintegrasi untuk berbagai order. Nah, ini aku cuma mau kayak ngingetin sedikit aja, kayak biasa review sedikit gitu. Nah, jadi yang pertama itu kan tentang konversi kemarin juga sudah banyak dijelasin. Jadi persamaannya ini yang persamaan 7 atau persamaan 8. Aku langsung aja ke yang bentuk persamaannya. Jadi yang kita bahas saat ini tuh yang irreversible dulu reaksinya. Jadi misal ini ya irreversible unimolecular, artinya unimolecular kan artinya molekul yang bereaksi itu hanya satu jenis saja. Nah di sini tuh untuk yang pertama tuh first order reactions. Jadi dia mengikuti persamaan ini yang MNRA sama dengan KCA. Nah ini kan diintegrasi kan supaya kita mendapatkan persamaan 11. Nah notes aja bahwa di sini kan tulisannya kan tadi constant volume. Nah biasanya kan untuk liquid. Nah ini memang kalau persamaan 11 ini karena dia masih dalam bentuk Ca dan Ca0, dia itu masih bisa digunakan untuk liquid dan untuk gas. Untuk apa? Yang constant volume dan volume berubah kayak gitu. Tapi nanti ketika kalian sudah masuk ke bagian konversi, yang ini, yang persamaan 12, ini kan disusun lagi kan persamaannya. Jadi persamaan 12, itu persamaan 12 itu hanya untuk liquid. Karena apa? Karena kalau kemarin kita udah belajar tabel stoikiometri, itu kan CA-nya konstan volume sama CA-nya volume berubah itu kan berbeda. Kan ada yang, apa namanya, kalau yang konstan volume, kalian tahu sendiri, misalnya CA sama dengan CA0 kali 1 min XA, kayak gitu. Jadi kalau diintegralkan, nanti hasilnya, kalau diubah bentuknya, jadinya kayak dapat persamaan yang 12. Tapi kalau nanti volumenya berubah, kan nanti ada parameter epsilon kan. Nah, di sini sebenarnya persamaan ini masih berlaku untuk gas juga, tapi nanti ketika masuk ke sini, itu sudah nggak berlaku. Tapi karena kita, ya itu sekedar info aja, tapi karena kita bahasnya masih constant volume, jadi ya belum masalah. Gitu. Mau nanya, Cik, sorry. Terus habis itu, ini buat yang second order. Teman-teman kalau ada yang bingung, nggak usah sungkan ya, langsung boleh unmute aja, langsung tanya. Kayak gitu. Ya ini sama sebenarnya, tapi intinya di sini tuh 2 molekul kan. Nah, terus habis itu dia mengikuti ini kayak elementer gitu istilahnya. Jadi dia second order kan. Jadi tinggal kita integrasi aja. Yang persamaan yang di kotak itu yang kayak tadi persamaan 12 dan juga persamaan 14, ini kalian bisa langsung gunakan kalau ada di soal gitu. Jadi kalian nggak perlu kayak berangkat dari yang main RA ini, terus kalian integrasikan, kayak kan panjang toh. Kalau kalian tahu contoh kasusnya persis kayak yang ini, atau yang kayak gini, itu kalian itu bisa langsung pakai gitu, yang di kotak ini. Tapi notes ya, kalau misalnya bentuknya enggak kayak gini, jadi misalnya ini bukan A tambah B, tapi misalnya dia itu A tambah 2B. Terus habis itu dia tapi tetap bilang ini second order. Jadi tetap KCACB bukan KCACB kuadrat. Nah, itu kalian sudah tidak bisa menggunakan persamaan yang 14 ini. Kayak gitu. Karena harus integrasi sendiri, kalian harus susun ulang gitu. Karena nanti di bagian ini itu nanti pengaruh kan dia. Jadi nanti hasil integralnya berbeda.
kayak gitu. Nah, terus habis itu ya yang caution ini juga kalian boleh pakai. Jadi misalnya diketahui soal seperti ini, kalian boleh langsung pakai yang ini, yang persamaan 16. Tapi ingat bentuknya harus sesuai yang diberikan sama Levenskill. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang A tambah 2B kayak gitu. Terus ini buat yang trimolecular. Jadi ada 3 molekul kayak gini. Ya sama halnya kita integrasi sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang di kotak-kotak. Terus kalau misalnya di sini ada M, itu kita bisa langsung ngikutin aja kayak ini misalnya. CB0 per CA0. Nah, ini yang perlu diingat itu adalah ini empirical rate equations. Nah, ceritanya tuh di sini tuh kayak rumus cepetnya gitu loh. Misalnya kalian belum diketahui ordernya, jadi kalian masih tebak, masih kayak order n gitu kan. Nah, kalian kalau mau tebak, kalian itu bisa langsung pakai persamaan 29 kayak gitu. Maksudnya ini persamaan 29 itu hasil integralnya dari ini. Jadi kalau misalnya kalian mau nggak usah sampai nurunin gitu sih. Tapi kalau kalian mau tetap menurunkan karena kalian ragu atau seperti apa ya nggak masalah. Cuma kalau ujian mempersingkat kayak gitu. Dan catatan bahwa equation 29 ini tidak berlaku untuk orde yang sama dengan 1. Karena apa? Karena di sini kan kalian lihat toh pangkatnya kan 1 min n. Dan ini juga n min 1 toh di sini. Kalau misalnya kalian masukin orde reaksinya 1, itu otomatis kayak ya pasti akan selalu benar gitu loh persamaannya. Karena 1 min 1 pangkatnya kan jadi pangkat 0 tuh. Kalau pangkatnya jadi 0, itu kan otomatis kayak mau angka berapapun kalian masukin itu ya hasilnya bakalan selalu benar gitu. Akhirnya semua jawaban itu ada orde satunya. Tapi nggak kayak gitu. Pokoknya intinya kalau kalian pakai persamaan 29, kalian harus ingat notes-nya ini. Gitu aja mungkin. Reviewnya, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Tanya, C. Ya. Jadi yang empirical rate equation for the nth order itu general ya, C. Bisa dipakai untuk situasi apapun. Iya. Tapi ya kalau ini kamu lihat ini kan TA toh. Jadi misalnya ya itu anggapannya kayak satu reaktan aja. Nanti kalau misalnya kalian tahu ya ada 2 reaktan, ya udah nggak bisa pakai persamaan ini. Tapi kalau misalnya diketahuinya cuma 1 dan kalian mau kayak nebak order n-nya. Tapi sebenarnya kayak gini sih. Ini tuh nanti nggak akan berlaku kalau datanya tuh banyak. Kalau datanya plotting itu nggak akan berlaku. Tapi nanti kita akan ngeflow aja sama soal. Intinya nanti aku juga akan tunjukin ke kalian gitu gimana cara pakainya. Dan mungkin kalian juga sudah dikasih tugas toh. Nah, ya ini ya tak kasih clue aja biar kalian nggak pada salah. Ya kalian bisa menggunakan persamaan ini kalau misalnya tidak diketahui ordernya. Yang persamaan 29 kayak gitu. Thank you, C. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Oh ya, C mau nanya, C. Itu Ya. yang di sebelumnya kan menghasilkan produknya itu cuma boleh 1 atau misalkan produknya itu C plus D gitu, itu boleh atau harus produk 1 aja? Oh, kalau produknya terserah, karena ceritanya kan ini irreversible toh. Kalau irreversible, sebenarnya itu kan laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh reaktan. Nah, kalau irreversible, artinya reaktannya kan pasti yang di sebelah kiri. Nah, kecuali kalau nanti, maksudnya tadi irreversible. Kalau misal reversible, kan berarti kan artinya bagian kanan dan bagian kiri itu bisa sama-sama jadi reaktan, tergantung kamu lihat yang ke arah mana reaksinya. Nah, itu baru nanti persamaan beda, kalau yang reversible. Tapi kalau irreversible, tidak masalah produknya mau kayak gimana. Oke, thank you, C. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi, tak? Kalau tidak ada, aku lanjut ke soal. Jadi soal yang akan kita bahas hari ini tuh problem 31 sampai 35. Ini titipannya dari Pak. Itu. Jadi
Langsung aku bacain soalnya. Jadi yang problem 31 itu ceritanya kan diketahui laju reaksi. Ini men RA. Itu 0,2 mol per liter second. Ketika CA-nya itu 1 mol per liter. Nah, sekarang dia tanya, kalau misalnya CA-nya 10 mol per liter, itu berapa men RA-nya, rate of reaction-nya. Nah, di sini dia sudah bilang bahwa order reaksinya itu tidak diketahui. Nah, artinya di sini jawabannya adalah kita tidak dapat mengetahui berapa men RA-nya saat CA itu 10. Karena apa? Karena persamaannya men RA sendiri itu kan sama dengan K, CA pangkat N. Karena di sini ordernya tidak diketahui kan. Nah, artinya di sini dari satu persamaan, ibaratnya yang bagian ini itu kan satu persamaan kan dia. Hanya dari satu persamaan, kita tuh tidak mengetahui dua variabel. Kita tidak mengetahui konstanta reaksi dan ordernya, order N-nya itu. Di sini tapi kita malah ditanya toh. Nah, ini nggak bisa diketahui. Karena yaitu tadi, persamaan. Kita cuma dapat satu persamaan di mana ada dua variabel yang tidak diketahui. Tapi kalau misalnya di sini diketahui lagi, misalnya men RA berapa, ACA berapa, artinya soal ini bisa dikerjakan. Gitu. Oke, langsung lanjut ke 3.2. Jadi ceritanya di sini tuh liquid. Nah, kalian harus perhatikan di soal, itu liquid atau gas kayak gitu. Tapi karena kita ini masih konstan, jadi kebanyakan liquid kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan soal, kalian harus benar-benar perhatikan itu liquid atau gas kayak gitu. Nah, karena di sini liquid, terus dikomposisi dengan orde 1 pada batch reaktor 50% konversi terjadi, 50% dari A itu terkonversi dalam waktu 5 menit. Kayak gitu. Nah, terus kalau dia, pertanyaannya adalah kalau dia ingin mencapai konversi 75%, berapa waktu yang diperlukan? Nah, jadi kan kita bisa tulis kayak gini toh. Tadi diketahui bahwa ini ya, first order kinetics. Artinya apa? Ordernya 1. N sama dengan 1. Nah, terus habis itu diketahui 50% konversi tercapai dalam 5 menit. Ya. Terus pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan kalau konversinya, kalau ingin dicapai konversi 75%. Nah, dekomposisi di sini bisa diartikan sebagai reaksi irreversible. Jadi kita bisa pakai persamaan-persamaan yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Terus habis itu di order 1, maka equation 12 digunakan. Nah, equation 12 mungkin bisa sambil dibuka ya bukunya. Jadi aku nggak scroll kelamaan nanti. Jadi equation 12 itu kan tadi yang ini ya. Yang men-len 1 men XA. Nah, itu bisa kalian gunakan karena ya bentuknya sesuai dengan yang di soal ini. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kita langsung aja masukin ke persamaan ini karena bisa kayak confirm gitu persamaannya. Nah, ini ada dua cara untuk mengerjakannya. Cara yang pertama itu kita mencari K-nya lebih dahulu. Jadi dari satu persamaan ini, kan kita tadi tahu ini tuh bisa jadi satu persamaan. Nah, kebetulan yang tidak diketahui hanya satu variabel, artinya kan kita bisa langsung cari. Karena XA diketahui, T diketahui. K tidak diketahui, berarti K kita bisa cari. Nah, XA XA-nya 0,5, jadi ini tinggal dimasukkan aja. Nah, terus habis itu T-nya 5 menit. Ya. Nah, di sini karena kalian mencari K, kalian harus hati-hati dengan satuan dari K-nya. Kalau len itu udah nggak, len sesuatu itu sudah nggak bersatuan. Kayak gitu, dimensionless. T-nya kan satuannya menit. Nah, supaya satuannya itu saling benar kayak gitu, antara kanan dan kiri, pasti satuannya K jadi 1/, menit. Kayak gitu. Kita hitung aja, dapat K-nya segini. Nah, kalau sudah dapat K, kan sekarang kan kita kan punya persamaan men-len 1 men XA sama dengan 0,1386 kali T. Gitu. Nah, sekarang tinggal ditanyain XA 75%. Artinya 75%-nya atau 0,75 tinggal dimasukkan ke yang len 1 men XA. Nah, diketahui satu variabel yaitu T.
Jadi kita bisa temukan T-nya 10 menit. Kayak gitu. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah kalian itu melakukan perbandingan. Jadi, ini kan persamaan ini. Ibaratnya kalau aku kan bisa bandingin toh. Persamaan 1 sama persamaan 2. Aku ingin mengetahui salah satunya, jadi aku perkan kayak gini. Nah, setelah itu aku tinggal masukin aja yang tadi. XA1-nya kan 0,5, tapi ini kalian jangan kebalik ya. Apa yang 1 yang mana, yang 2 yang mana. Maksudnya indeksnya. Ini kan 1, ini 2 kayak gitu. Jangan T-nya jangan kebalik, ini T2, ini T1 kan nanti salah tuh aja. Ini kita masukin 0,5, ini kita masukin 0,75, terus T1-nya 5 kayak gitu. Nah, kalau aku sih personally lebih suka yang cara kedua, karena apa? Karena kita nggak perlu cari K. Karena apa? K-nya kan selalu sama toh. Tiap reaksinya mau berapapun ingin konversinya dicapai, K-nya akan selalu sama. Karena K itu hanya berubah kalau suhunya berubah. Yang persamaan Arrhenius kemarin. Tapi kalau selama suhunya tidak berubah, artinya kan K-nya selalu sama. Nah, K-nya bisa tak coret. Jadi ini akan mempercepat aku gitu loh. Tinggal aku cari T2. T2-nya dapat 10 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, aku langsung lanjut ke problem 3.3. Jadi problem 3.3 itu soalnya sama kayak 3.2, tapi dia mintanya second order. Jadi kan di sini kan tadi sudah diketahui toh, kalau ini first order. Nah, sekarang dia mintanya second order. Nah, kalau second order ini, kalian bisa sambil buka Levenskill-nya, terus bisa mungkin di Stabilo atau di Notes kayak gitu, yang persamaan yang penting-penting aja. Jadi kita bisa pakai equation 16, kayak gitu. Nah, tapi kalau ini equation 16 ya, kalau kalian lihat di sini, sudah terlihat bahwa ada dua variabel yang kita tidak tahu, yaitu CA0 dan juga K. Kayak gitu toh. CA0 kan kita nggak dikasih tahu tadi di soal, kalian juga tidak dikasih tahu. Dan jangan lupa K-nya itu tidak sama ya, kayak K yang tadi, soalnya kan ini sudah order 2, sudah beda. Beda rate equation, misalnya kayak gitu. Artinya di sini kita tidak tahu CA0 sama K. Nah, padahal yang diketahui tadi di problem 3.2 kan hanya satu, ibaratnya kayak satu persamaan aja gitu loh. Nah, artinya kita nggak bisa pakai cara satu ini tadi. Kayak gitu. Nah, jadi aku pakai cara yang kedua. Aku bandingkan. Jadi ini sama dengan ini, tak bandingkan dengan yang indeks kedua. Kan indeks 1, ini indeks 2. Gitu. Nah, kalau kayak gini caranya, keunggulannya perbandingan itu adalah yang tidak kalian ketahui, tapi selalu sama dalam maksudnya dalam berbagai waktu khusus untuk order tersebut. Kalian bisa coret. Yang konstan yang bisa kalian coret. Kalau yang berubah, kalian nggak bisa coret. Nah, CA0 kan selalu sama toh. CA0 selalu sama, K-nya juga selalu sama. Artinya bisa kita coret di sini. Nah, kita tinggal masukin aja. XA1-nya kita replace dengan 0,5, XA2-nya kita replace dengan 0,75. Nah, terus dapat T2-nya 15 menit. Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau ordernya semakin tinggi, ini T2-nya itu naik. Jadinya ini tadi 10 menit, ini jadi 15 menit. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, aku langsung lanjut aja ke 3.4. Jadi ceritanya di sini tuh ada kayak eksperimen gitu dalam waktu 10 menit. Ternyata 75% dari reaktan, di sini lihat lagi ya, ini liquid. Jadi konstan volume. Itu konversinya 75%.
Nah, terus dia di sini bilang ordernya setengah order rate. Nah, terus dia tanya berapa konversinya kalau waktunya itu sudah setengah jam berjalan. Nah, di sini kan order setengah kan tadi belum ada di pembahasan, maksudnya di rumus-rumus yang kita diskusikan sebelumnya. Artinya untuk 3.4 kita harus membuat persamaan sendiri. Kalau kalian mau pakai persamaannya equation 29 langsung nggak masalah. Tapi ini aku menunjukkan penurunannya kayak gitu. Jadi karena order setengah kan ini loh KCA pangkat setengah jadinya. Nah, ini min RA sama dengan min DCA DT. Terus habis itu yang CA aku kumpulin dengan DCA, yang DT-nya aku pisahkan supaya bisa diintegral. Nah kan ini kan jadi turun kan jadi seper CA pangkat setengah DCA. Terus habis itu K DT, terus aku integralkan. Ini kayak penurunan biasa kok, kayak ya integral biasa lah, nggak usah maksudnya teman-teman nggak usah kayak takut ribet apa gimana gitu. Nah mungkin tapi teman-teman kalau mau belajar mengintegralkan juga boleh ya, karena kan banyak kayak case-case yang memang nggak selalu bisa kita itu pakai equation 29. Dalam artian kalau misal memang kondisinya satu reaktan, kalian bisa langsung pakai equation 29. Tapi kalau nanti di saat yang lain mungkin nggak akan selalu bekerja gitu equation 29. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman tuh belajar mengintegralkan kayak gitu. Tapi kalau waktu ujian ya nggak usah panjang-panjang kayak gitu. Langsung aja nggak apa-apa pakai rumus yang tersedia kalau memang kondisinya sesuai. Nah, di sini kan aku integralin toh. Jadi 2 CA pangkat setengah. Nah, kondisi batasnya jangan lupa. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Awalnya CA0 ke CA, terus ini T sama dengan 0 sampai T. Jadi aku masukin batasnya, kayak gini, batas integralnya. Terus habis itu, jadilah seperti ini. Nah, sekarang CA0 itu kan sudah dalam bentuk ini kan, sudah nggak bisa disubstitusi sama hal lain lagi. Demikian juga buat K dan T itu kan kayak ibaratnya kayak ya sudah mutlak kayak gitu. Nah, sekarang yang CA ini bisa kalian sederhanakan. CA ini kalau reaktannya liquid, itu kan yang kayak kemarin di tabel stoikiometri kita sudah buktikan bahwa CA sama dengan CA0 kali 1 min XA. Nah, kita masukin aja CA0 1 min XA. Ingat bahwa itu CA pangkat setengah. Jadi CA0 kali 1 min XA-nya itu semua di pangkatnya setengah toh. Nah, karena di sini ada CA0 pangkat setengah dan di sini juga ada CA0 pangkat setengah. CA0 pangkat setengah bisa tak keluarin. Tak keluarin toh di sini. Jadi ini sisa 1, ini sisa 1 min XA. Ingat masih ada pangkat setengahnya. Kayak gitu. Sama dengan K kali T. Nah, karena ini kan bisa tak coret toh, 2 sama 2, terus CA0 juga selalu sama. Jadi bisa tak coret, K-nya juga bisa tak coret. Ini tak bandingin kayak metode yang tadi. Nah, sekarang kita bisa langsung masukin XA1-nya tadi 0,75. Di soal diketahui 0,75 dalam waktu 10 menit. Jadi T1-nya 10 kita masukkan. Terus habis itu XA2-nya yang ditanyakan. Terus dia tadi mintanya dalam waktu 30 menit. Nah, ini kemarin tuh aku mau pakai solve langsung sebenarnya toh. Tapi ternyata itu kalkulatorku kayak nggak tahu kenapa kayak nggak bisa gitu nge-solve. Nah, jadi harus aku uraikan lagi menjadi lebih sederhana. Nah, ini tak uraikan lebih sederhana toh. Jadinya kayak gini. Ya, kalian bisa lihat sendirilah penurunannya. Terus dapatkan XA2 sama dengan 0,75. Itu jawabannya adalah ini. Jadi T30 itu ternyata konversinya kok sama 75. Padahal kan waktunya sudah lebih lama toh. Ini T10 aja konversinya sudah 75. Tapi kenapa waktu T30 konversinya juga masih 75? Kayak gitu. Secara perhitungannya. Nah, ternyata itulah penjelasannya dari order setengah. Order setengah itu sebenarnya order semu. Jadi dia itu tidak ada di, ini kalau kata dosenku dulu, itu order setengah itu tidak ada di dunia nyata. Kayak gitu. Jadi itu
ini kayak perumpamaannya kalau tak gambarkan ya. Ini tuh kayak gini. Jadi misalnya waktu dia 10 menit tuh sudah sampai 0,75. Nanti dia di menit tertentu dia tuh sampai konversi maksimal toh. Tapi karena dia ordernya setengah itu kayak gini gambarnya. Jadi kayak turun lagi. Nah, padahal kan logikanya kalau sudah mencapai konversi 1, kan nggak mungkin loh konversinya bisa balik lagi jadi 75%. Kalau sudah terkonversi semua kan artinya reaktannya sudah habis. Ya, tapi itu karena kita mengikuti contoh ideal order setengah, jadi ya kita nemuin jawabannya 0,75. Kayak gitu. Dulu aku pernah waktu di soal ini tuh apa namanya? Aku kayak ngengkel jawabannya konversinya 1 itu. Soalnya kan udah apa? Sudah mencapai 1, jadi ya ibaratnya kalau mau diterusin sampai 30 menit kan apa? Dia akan selalu 1 gitu loh, kan udah terkonversi semua. Nah, tapi itu waktu itu tuh kayak jawabanku tuh disalahkan, jadi tidak boleh. Jadi tetap harus mengikuti ini aja, persamaannya aja. Jawabannya 0,75. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, misalkan kalau misalkan dia itu nggak bisa diintegralin gitu kayak mampet gitu, itu ada solusi ya apa gitu nggak sih? Misalkan aneh gitu ordernya. Ini maksudnya nggak bisa diintegralinya itu karena apa ya? Karena misalkan kayak apa? Coba boleh scroll ke atas lagi nggak sih? Yang Gimana? Sorry, integralnya nggak bisa. CC tadi. Boleh scroll ke atas sedikit kan? Oh ya. Nah itu kan karena kan bentuk integralnya masih kayak simple gitu. Nanti kalau misalkan bentuk integral itu kayak ribet lah, anggap aku nggak tahu misalkan kayak sampai susah pol itu boleh dibiarin aja dalam bentuk yang nggak sederhana atau gimana ya? Kayak biarin aja dalam bentuk persamaan aja gitu. Atau tetap harus diselesaikan. Kalau kalian mau mengerjakan ini, harusnya itu memang selalu diselesaikan. Karena kalau enggak kan parameter DCA sama DT itu muncul dan itu nggak boleh gitu loh sebenarnya. Oh, berarti nggak boleh Nah, pakai tapi kalau parameter. misalnya terlalu gimana? Nggak boleh pakai parameter, maksudnya kayak dibiarin variabel gitu misalkan. Sebenarnya boleh sih, asal maksudnya integralnya tetap terselesaikan. Kayak maksudmu kayak mau dimisalkan gitu tak? Atau gimana? Ya misalkan bentuknya kan ribet banget anggaplah gitu. Jadi aku misalkan sesuatu bentuk yang lain biar lebih mudah gitu maksudnya. Oh, harusnya enggak apa-apa. Ya asal nggak nyalahi aturan matematikanya kayak gitu. Oh ya, oke deh. Oke, langsung aku lanjut ke 3.5 ya. 3.5 itu ceritanya ada liquid, ya Mau toh? tanya. Terus dia kan, oh iya, sorry, gimana? Sorry Ci. Mau tanya, tadi kan Cici bilang Gak order apa-apa. setengah itu order semu. Order setengah kan order semu. Emang order berapa aja yang digolongkan order semu, Ci? Sejauh ini tuh aku taunya sih cuma order setengah. Kalau yang order lain, kalau yang gini ya, setauku itu kan kalian nanti kalau waktu ngerjain soal itu bisa kalian tuh nemu order yang aneh-aneh. Kayak misal mungkin 1,3, mungkin 2,33 kayak gitu toh. Nah, itu kalau memang secara soal ya sudah kalian ikuti aja kayak gitu. Maksudnya kalian ikuti aja jawaban yang order aneh-aneh itu. Nah, tapi setauku nih ya, kalau misalnya di dunia nyata itu tuh nggak ada sih order yang kayak gitu. Maksudnya dalam artian itu biasanya tuh bentuk persamaannya ini kan kita generalisasi. Dalam artian kita tuh asumsi KCA pangkat N tuh ordernya. Nah, padahal kan nanti di dunia nyata tuh belum tentu selalu KCA pangkat N. Bisa aja kayak 1 CA pangkat N per 1 tambah CA pangkat N atau gimana kayak gitu. Kan itu kan jadi kayak agak ribet gitu loh kalau dikeluarkan. Jadi karena kita pakai asumsi yang terlalu umum, yaitu K, C, A pangkat N, akhirnya ordernya itu bisa bermacam-macam kayak gitu. Oh, oke Ci, thank you.
Ya, jadi kesimpulannya tadi itu aku masih ini ya, yang ordismemu tuh baru taunya yang setengah ini sih. Kalau yang lain lagi mungkin ya kalau aku nemu soal nanti aku akan kabarin kalian kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi tak? Kalau udah ada, aku lanjutin ke 35 ya. Jadi kan ini liquid toh tadi. Dia bilang 20% of monomer disappears. Artinya apa? 20% itu terkonversi. Gitu. Dalam 34 menit. Nah dia tuh bilang ternyata ini tuh kondisi yang dimana 20% terkonversi dalam waktu 30 menit itu tuh berlaku ketika CA0 0,04 dan CA0 0,8. Initial concentration tuh C0 kayak gitu. Nah, terus dia tanya rate equation-nya kayak gimana. Nah, artinya kalau ditanya rate equation itu artinya kita harus memberikan yang secara lengkap. Jadi ini men RA sama dengan K CA pangkat N. Nah, itu kita diminta tahu K-nya berapa, N-nya berapa. Kayak gitu. Ya lengkap. Yang tersisa hanya variabel CA ini. Karena kan dia memang bisa berubah-ubah toh. Oke, ini sudah diketahuinya seperti ini. Nah, di sini tuh ternyata tricky. Karena dari CA0 ini kita bisa lihat bahwa ternyata CA0 berapapun itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Kayak gitu. Maka artinya reaksi tersebut adalah orde 1. Nah, kok bisa kayak gitu? Itu bisa kalian lihat dari persamaannya sih. Kalau kalian lihat di equation berapa aja tadi 12 kayak gitu. Terus yang orde 2, yang orde 3 itu kalian bisa lihat equation-nya. Mungkin kalian bisa sambil buka level 10-nya. Nah, kalau kalian lihat dari persamaannya itu, yang tidak ada CA0-nya itu kan cuman yang orde 1 toh. Yang equation 12. Makanya tadi yang soal yang 3.2 itu kita bisa tahu nilai K. Sorry aku scroll balik ke atas. Yang soal 3.2 ini kan tadi orde 1. Nah, kita tanpa tahu CA0 kita bisa tahu K. Kayak gitu. Itu artinya bahwa CA0 itu memang tidak berpengaruh gitu loh di orde 1 ini. Tapi coba kalau kita lihat di orde 2. Nah, untuk nemuin K ini kan kita harus tahu CA0 toh. Karena kita nggak tahu tadi, makanya kita pakai cara yang coret-coret. Artinya apa? Yang orde 2 ini juga dipengaruhi sama CA0. Kayak gitu. Artinya dalam artian kalau CA0-nya berubah, yang orde 2 dan orde lain itu tuh jadi, maksudnya selain orde 1, itu dia juga lajunya berubah. Gitu loh. Nah, akhirnya kita kan bisa dapet toh, ini orde 1. Kita pakai aja equation 12. Kita masukin aja XA-nya 0,2 di saat T-nya 34. Jadi dapat K-nya sama dengan sekian. Kayak gitu. Nah, terus karena kita sudah tahu N itu kan ordenya 1, K-nya sekian. Gitu. Jangan lupa satuannya ya, jangan salah. Kayak gitu. Karena kalian di sini masukin menit, jadi K-nya 1 per menit satuannya. Nah, kalian tinggal masukin ke sini. Sudah, gitu aja sih. Yang buat nomor 3.5. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi buat nomor ini dan nomor lainnya. Ini kan untuk ini ya, untuk orde 1 tadi katanya cuma bisa untuk liquid ya, Cik. Gas nggak bisa tuh. Yang fraksi, yang rumus fraksi equation 12 ini. Yang equation 12, iya, hanya untuk liquid. Nah, itu kalau misalkan apa namanya, dia gas tapi dia itu volume konstan juga, apa bisa? Nggak bisa juga. Harusnya bisa. Bisa juga. Karena Soalnya sebenarnya kan, kalau gas volume konstan itu ya kurang lebih perilakunya dianggap seperti liquid kayak gitu. ya soalnya penurunannya tadi kan dengan asumsi volume konstan ya, yang mengubah ke equation 12 ya. itu. Oke, thank you sih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyain?
Oke, kalau nggak ada, mungkin tak tutup aja sampai di sini. Thank you yang udah datang. Good luck yang nanti mau kuis K3 juga. Thank you, C. Ya, thank Thank you, you. C. Thank you.